Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu dengan judul Paulus Rasul yang Arogan. Hal ini terbersit dari banyak pemikiran orang yang membaca kitab suci, salah satu tulisan Paulus di dalam Galatia 2 ayat 11 sampai yang ke 14. Di sana ada pertentangan antara Paulus dengan Rasul Petrus. Saya akan bacakan firman Tuhan, nanti kita akan dapat melihat kenapa timbul pemikiran bahwa Paulus adalah rasul yang arogan. Saya bacakan dari Galatia 2 ayat 11 sampai 14 dengan judul perikop Paulus bertentangan dengan Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterus terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dengan memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, topik ini seringkali dibaca oleh berbagai kalangan dan paling tidak ada dua tafsiran atau dua pendapat mengenai kisah pertentangan Paulus dengan Kefas atau Petrus. Golongan orang yang biasa terbuka dan dididik di lingkungan yang terbuka akan mengatakan bahwa sikap Paulus itu benar dan biasa-biasa saja sebagai bentuk sesuatu yang salah, dan dia kemukakan dengan terbuka bahwa hal itu salah, yaitu apa yang dilakukan Petrus atau Kefas dengan berlaku munafik di hadapan orang-orang. Bagi orang-orang yang terbiasa terbuka dan dididik di lingkungan terbuka, dia akan mengatakan bahwa pendapat Paulus tentang Petrus yang berlaku munafik dan ditegur secara langsung itu sesuatu yang benar, tepat, akurat, dan juga sesuatu yang sesuai dengan kebenaran. Tetapi bagi segolongan orang yang dididik dengan cara sesuatu yang tidak mengemukakan kesalahan di muka, tidak mengemukakan langsung kesalahan orang lain, dididik dalam budaya yang melihat kesalahan orang lain dan menegurnya secara baik di belakang atau di kesempatan yang lain, akan mengatakan bahwa cara Petrus ini kasar, tidak etis, mempermalukan pemimpin yang lain, mempermalukan rasul yang lain, tidak tepat. Dan ini sebuah bentuk kepemimpinan yang tidak baik, karena pemimpin mencemooh pemimpin yang lain. Dan ini sesuatu yang tidak baik atau tidak perlu dicontoh, atau arogan, mempertunjukkan arogansi Paulus terhadap rasul yang lain, ataupun arogansi Paulus di hadapan orang-orang yang menjadi pengikutnya ataupun juga para pengikut dari sidang Yerusalem. Nah, untuk menjawab hal ini, saya mencoba menelisik kisah ini, narasi ini secara objektif. Paling tidak saya memiliki pendapat bahwa ada 3 jawaban terhadap peristiwa ini. Apakah Paulus seorang rasul yang arogan berkaitan dengan teguran Paulus kepada Petrus berkaitan dengan makanan, ketika mereka makan sehidangan dengan orang-orang non bersunat atau non Yahudi. Kemudian ketika orang-orang dari sidang Yerusalem datang, maka Petrus menghindar atau mundur ke belakang dan seakan-akan tidak mengenal orang-orang yang ada di dalam golongan tadi yang makan dengan dia, atau non Yahudi atau golongan orang yang tidak bersunat tadi. Nah, paling tidak ada 3 jawaban yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, bahwa yang dilakukan Petrus salah. Yang dilakukan Petrus salah karena Petrus berlaku munafik. Dengar baik-baik. Yang pertama yang dilakukan Petrus salah.
bahwa dia berlaku munafik. Sebelum rombongan sidang Yerusalem, orang-orang dari jemaat Yerusalem datang bertemu dengan Petrus dan juga para pengikut Paulus, dan Paulus jelas dikatakan Petrus makan sehidangan dengan mereka, menganggap mereka saudara sebagai satu kelompok di dalam Kristus. Tetapi ketika rombongan itu datang dari sidang Yerusalem, maka Petrus secara sengaja meninggalkan kelompok non-Yahudi itu atau non-bersunat itu dan memisahkan diri seakan-akan tidak mengenal mereka. Nah, hal inilah yang ditegur oleh Paulus dengan tegas. Kenapa? Karena Petrus sudah mempertunjukkan sebagai seorang yang munafik. Seorang pemimpin tidak boleh munafik. Seorang pemimpin harus terbuka, transparan, dan jujur. Oleh karena itu, Petrus jelas-jelas salah. Dan kesalahan Petrus ini terlihat atau terbersit, diterima atau diakui oleh Petrus. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, karena ternyata Petrus tidak menuliskan keberatan apapun atau juga rasa kesal atau rasa tidak terima atau komplain atau apapun terhadap teguran Paulus tadi. Dalam catatan-catatan Petrus tidak ditemukan. Dalam surat-surat yang Petrus buat juga tidak ditemukan adanya catatan-catatan bahwa Petrus tidak menerima teguran dari Paulus tadi. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa Petrus menerima teguran Paulus itu dengan baik. Yang kedua, tidak ada catatan-catatan umum juga di luar Alkitab yang memperlihatkan bahwa Petrus tidak menerima teguran tersebut. Tidak menerima teguran daripada Paulus dan kemudian dia mencatat itu dalam tulisan yang lain ataupun dari tulisan-tulisan rasul yang lainnya yang memperlihatkan bahwa Petrus tidak menerima teguran dari Paulus tadi. Sehingga dapat disimpulkan juga berdasarkan dengan bukti-bukti di catatan-catatan umum tidak ditemukan bukti sedikit pun bahwa ada keberatan, ada komplain, ada rasa tidak terima dari Petrus terhadap teguran Paulus. Dengan kata lain, Petrus menerima teguran Paulus. Yang kedua adalah teguran dari Paulus merupakan gambaran pribadi Paulus yang terbuka. Paulus menjadi dirinya sendiri. Dia mempertunjukkan jati dirinya sendiri. Memang dari awal dia seorang yang terbuka. Jika ia katakan iya, jika tidak ia katakan tidak. Tidak ada maksud sedikit pun mempermalukan. Dia seorang yang sangat tegas memperlihatkan sikapnya. Jika itu sesuai Injil, maka dia akan pertahankan dan dia akan kemukakan dengan begitu lantang dan tanpa ada penutupan atau menutup dari itu semua atau kemunafikan di dalamnya. Tidak ada. Pernyataan Paulus selalu terbuka, transparan dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian jawaban saya yang ketiga, kenapa teguran Paulus itu benar dan tidak memperlihatkan arogansi dari Paulus adalah jelas pada saat itu Paulus harus menegur. Saya garis bawahi, Paulus harus menegur Petrus dengan sikap kemunafikannya itu. Kenapa? Begini, di ayat-ayat sebelumnya terlihat bahwa ada situasi di mana Paulus baru saja diterima sebagai rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat atau non-Yahudi. Itu pun melalui perjuangan yang berat dan kemudian diakui diterima oleh Yakobus, oleh Petrus sendiri dan Yohanes sebagai soko guru sidang Yerusalem. Kemudian mereka menyadari bahwa Paulus adalah rasul yang dipersembahkan untuk orang-orang yang tidak bersunat. Sedangkan Petrus fokus kepada penginjilan kepada orang-orang yang bersunat. Terlihat di sana bahwa di ayat-ayat sebelum yang baru saja dilewati dalam cerita Paulus di dalam Galatia tadi diperlihatkan bahwa Injil yang tadinya sangat eksklusif, yang sangat partikularis, sangat hanya untuk orang Yahudi, mulai terbuka dan bersifat inklusif, di mana Injil mulai diberitakan kepada seluruh bangsa, seluruh umat manusia, semua suku. Dan di sanalah Paulus menjadi pionir, menjadi pelopor pemberitaan Injil kepada umat atau suku atau bangsa non-Yahudi atau
Paulus menjadi pionir, pelopor untuk menerobos sekat-sekat partikularisme yang menganggap bahwa penginjilan atau berita Injil hanya untuk orang Yahudi saja. Nah, saya katakan ini masa transisi yang sangat-sangat riskan, sangat-sangat penting diperhatikan. Jikalau saat itu Paulus tidak menegur sikap Petrus yang munafik, maka orang-orang akan mencontoh. Dan ini menjadi presiden yang sangat serius. Karena Paulus adalah salah satu guru jemaat Yerusalem. Sehingga mereka nanti akan bersikap bahwa semua pengikut Paulus yang non-Yahudi, yang tidak bersunat, bukanlah bagian dari komunitas murid Yesus, pengikut Kristus, komunitas Kristen. Ini masa yang sangat genting, masa-masa yang tadinya partikularis, yang sangat eksklusif, yang hanya untuk orang Yahudi, mulai terbuka, baru masa-masa pertama. Dan di sana, pendobrak pertama, pendobrak yang paling berani di depan adalah Paulus. Dan Paulus menjaga semangat inklusif, keterbukaan Injil buat seluruh bangsa itu. Ketika dia membiarkan sikap Petrus yang munafik, seakan-akan orang Yahudi tidak boleh najis berkumpul bersama orang yang non-Yahudi, maka Injil akan kembali menjadi Injil yang eksklusif. Injil akan kembali menjadi Injil yang sangat-sangat kecil lingkupnya, hanya untuk orang Yahudi. Oleh karena itu, saat itu memang peristiwanya hanyalah sebuah peristiwa makan minum bersama orang non-Yahudi, di mana Petrus makan sehidangan dengan mereka. Tetapi ketika orang Yahudi dari sidang Yerusalem datang dan Petrus memperlihatkan sikap bahwa orang non-Yahudi adalah golongan kedua, kelas kedua, bukan bagian daripada orang-orang percaya di sidang Yerusalem, maka ini akan berdampak besar. Maka orang akan berpikir bahwa Injil itu milik orang Yahudi, mereka tidak. Paulus secara objektif, Paulus secara akurat, Paulus secara detail melihat bahwa ini bukan hanya berdampak kepada soal makan dan minum saja, tetapi kepada pandangan orang Yahudi, sikap orang Yahudi, juga perlakuan orang Yahudi terhadap non-Yahudi. Jika ini dibiarkan, maka Injil akan menjadi milik Yahudi. Kedua, orang non-Yahudi adalah orang kelas kedua. Yang ketiga, orang non-Yahudi adalah orang-orang yang bukan penerima khusus atau bukan penerima yang layak menerima berita Injil. Oleh karena itu, Paulus tegas menegur sikap Petrus yang munafik kepada orang-orang non-Yahudi tadi. Di hadapan orang Yahudi, dia bersikap seperti tidak mengenal. Oleh karena itu, sikap Paulus menegur Petrus bukan arogansi, tetapi dia melihat dampak sikap daripada Petrus sangat hebat, sangat luar biasa. Jika dibiarkan, maka Injil tidak mencapai fungsinya yang esensi, yaitu berita kabar baik untuk semua bangsa. Keselamatan untuk semua bangsa. Di dalam Kristus semua suku bangsa, semua bahasa mengenal keselamatan di dalam Kristus. Semangat itu akan hancur hanya karena sikap Petrus di dalam melakukan hubungan hidangan makan dengan orang-orang non-Yahudi yang sementara bisa berbaik dan menganggap saudara, tapi ketika orang Yahudi datang dari sidang Yerusalem dan dianggap sebagai orang yang bukan dikenal atau bukan saudara daripada Petrus. Oleh karena itu saya katakan, Paulus hebat. Paulus bukan arogan. Paulus tepat, akurat, objektif dan detail dalam melihat dampak atau implikasi dari sikap Petrus. Oleh karena itu, Paulus perlu menegur Petrus. Dan hebatnya, Petrus dalam cerita-cerita selanjutnya, dalam tulisan-tulisan Petrus selanjutnya, ataupun dalam tulisan-tulisan yang lain di luar tulisan Petrus, di luar Alkitab, tidak ada catatan bahwa Petrus merasa keberatan, merasa tersakiti, merasa terluka dengan sikap Paulus. Paulus bukan rasul yang arogan. Paulus adalah rasul yang merindukan, menginginkan semua orang mendengar Injil. Di dalam Kristus semua bangsa,
semua bahasa, seluruh umat manusia menerima keselamatan. Dan itu yang dijaga oleh Paulus, sehingga dia bersikap tegas, bersikap sangat luar biasa, tanpa kompromi. Dia tahu Petrus adalah soko guru sidang Yerusalem, tetapi kebenaran Injil lebih tinggi dari semua itu. Kebenaran Injil harus ditegakkan. Untuk menjaga semangat Injil untuk semua bangsa, dia harus menegur Petrus. Dan setelah itu terbukalah pekabaran Injil buat semua bangsa. Semua bangsa mengenal Injil. Dan salah satu porsi terbesar dalam pekabaran Injil buat semua bangsa adalah karya pekabaran Injil, misi Injil yang dilakukan oleh Paulus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita memahami apa yang terjadi dalam peristiwa konflik antara Paulus dengan Petrus dengan baik, dan kita tidak memiliki pemikiran bahwa Paulus adalah seorang rasul yang arogan. Kiranya firman ini memberkati kita dan kita kembali menelusuri firman Tuhan di bagian-bagian yang lain pengajaran berikutnya, dan kita akan mendapati bahwa firman Tuhan itu luar biasa, dan firman Tuhan itu pelita yang tidak pernah salah menuntun hidup kita. Kiranya firman Tuhan menjadi suluh dan pelita di sepanjang hidup kita, dan kita diberkati di sepanjang hidup kita. Hanya dalam nama Yesus kita bersyukur kepadanya. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya buat Tuhan. Amin.